Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah ya Bu? Wa antum muslimun ya Bu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, angkat tangannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi 'ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barang rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kudrat dan iradatnya kita dipilih sebagai manusia yang bersyukur akan segala nikmat-nikmat Allah yang Maha Ghafur, nikmat-nikmat Allah yang tiada terukur. Maka wajib kita semuanya bertafakur dengan adanya nikmat iman, amin, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat dimurahkan rezeki kita, dan nikmat dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita ke tempat yang penuh berkah ini dengan tujuan thalabul ilmi, menghilangkan kebodohan yang ada diri kita, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mencari ilmu-ilmu Allah agar kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu kalau nggak diajak ngomong, ngomong sendiri emang. Kalau diajak ngomong dulu ya Bu ya. Burung gelatik digambar-gambar. Ibu cantik apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Ya iya Bu. Kita kayak TK emang Bu, ngajarin ibu-ibu teh. Ya Bu. Ngajarnya kayak anak TK. Ya Bu. Mending anak TK kan saja. Alhamdulillah ya Bu, luar biasa ya Bu. Karena apa? Kalau misalnya yang lain masih di rumah sakit, kita alhamdulillah di sini sehat ya Bu. Yang lain sibuk di pasar, alhamdulillah kita di sini bisa nyantai ya Bu. Alhamdulillah ini syukur nikmat yang luar biasa ya Bu. Kita nggak masak, ada yang masak, tinggal makan. Alhamdulillah ya Bu.
Semua nikmat dari Allah tuh yang ada disyukurin, Bu. Jangan ngelihat nikmat orang lain, pusing. Ya, Bu. Ulunya. Kurang garing. Ya, Bu. Kalau nikmat yang ada di kita, alhamdulillah badan sehat, walafiat, bisa buat ibadah. Alhamdulillah rezeki masih bisa buat infak. Alhamdulillah kaki otak katanya sakit masih bisa buat ke majelis. Alhamdulillah mata bisa melihat Quran. Alhamdulillah syukurin yang ada, ya Bu. Nanti ya Bu, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya, ya Bu. Jangan sampai kufur nikmat. Jangan lihat orang lain, tuh orang-orang mah udah kebeli mobil, kita masih gas, ya Bu. Malah makin pusing, ya Bu. Ya. Kalau urusan dunia melihatnya ke bawah, ya Bu. Jangan manas-manasin laki, Bu. Kalau suami mau pergi mencari nafkah, pesenin Bu. Bang, saya rela berlapar-lapar, ya Bu, asal abang bawa duit yang halal, ya Bu, ya, asal jadi barokah. Jangan sampai, Bang, orang-orang udah punya mobil, kita usaha sampai kapan kita punya, ya itu manas-manasin, ya Bu ya. Kecuali, ya Bu, sifatnya untuk motivasi, ya Bu, untuk motivasi nambah semangat, ya Bu. Bang, kita nabung, sekarang kita mau nabung buat haji, ya Bu. Mau berapapun, nih kita punya celengan buat tabungan haji. Nanti kalau udah penuh bawa ke bank, ya Bu. Jangan nungguin iraha, boga duit gede, nggak bakalan punya duit gede Bu kalau nggak dimulai dari syukurin nikmat rezeki yang kecil, ya Bu. Man la yashkurillah, ya Bu, barang siapa yang syukur pada Allah, dia akan bersyukur kepada manusia yang lain, ya Bu. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia akan pandai mensyukuri nikmat yang besar. Kalau yang kecil aja nggak disyukurin, gimana mau dapat yang besar, ya Bu. Makanya kita pandai bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Kalau TPA biasa solis, ya Bu, tuh suaminya kalau lagi ngambek-ngambek langsung alhamdulillah. Kan punya band kepret semua kan? Nah iya, kalau udah punya band kepret ya Bu, hati senang, ya Bu. Bu, kalau kita hatinya senang, pikiran tenang, ya Bu. Lah iya Bu, sekeras-kerasnya orang, ya Bu, kalau dengar sholawat dia akan apa Bu? Adem, ya Bu, akan tenang, ya Bu. Jangan maaf Bu, orang sakit gigi, ya Bu, disetelin rock and roll, makin sakit apa makin adem? Makin pusing, ya Bu. Makanya disetelin murotal, ya tenung, disetelin sholawat, ya Bu. Jadi insya Allah jadi rumah tangganya makin adem. Alhamdulillah. Bu, kita tadi bahas tentang, ya Bu, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang-orang yang beriman. Bu, mau dia anak kecil, mau orang dewasa, ya Bu, mau laki, mau perempuan yang merasa beriman, merasa terpanggil. Bu, kalau dipanggil Ibu biasanya gimana? Ya Bu, marfu'ah dipanggil gimana? Bu, kalau tidak dipanggil jangan naon, ya Bu. Dipanggil labbaik,
labbaik gitu Bu. Atau baik Bu. Ya Bu, kalau kita Bu dibiasain dipanggil orang ya Bu, ya Jamilah labbaik atau baik, jangan oi. Naon, jangan Bu. Ya, sekarang dirubah ya Bu, yang jelek-jelek dirubah biar jadi bagus, kan udah hijrah nih Bu, ya Bu. Yang oi diganti labbaik atau baik gitu Bu. Artinya Bu, nanti di alam ruh kita udah dipanggil tuh. Kata Nabi Ibrahim pas kira disuruh manggil, ya Ibrahim panggil seluruh manusia. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana manggilnya ya? Ya Allah, di sini cuma kita bertiga ya Bu. Siapa? Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Udah nggak ada orang lagi, gimana mau manggil? Tapi semua panggil. Ya Bu, kata Allah, semua nanti akan dipanggil untuk ke Baitul. Nah itu kalau nanti disulbi waktu kita di alam ruh itu pada nyaut ya Bu, dipanggil ya Bu, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Pas kita dipanggil labbaik tuh alam ruh kita nyaut ya Bu, maka itu kita dapat panggilan haji umroh ya Bu. Makanya kalau dipanggil nyautnya Bu, labbaik atau baik gitu Bu, jangan oi, jangan naon ya Bu. naon ya. Biar Naon sih? ya Bu, labbaik ya Bu, panggilan orang-orang yang beriman ya Bu. Ittaqullah, kalian harus bertakwa. Kalau kita jadi orang bertakwa ya Bu, artinya kita mengamalkan pengen jadi orang yang beruntung ya Bu, pengen jadi orang yang mendapatkan kemenangan ya Bu, pengen mendapatkan orang yang jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Tuh Ibu sering baca tuh dalam awal surat Al-Baqarah ya Bu, Alif Lam Mim. Terus Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi di dalam Al-Qur'an sebagai petunjuknya untuk kita orang-orang yang bertakwa. Alladzina, jadi orang yang bertakwa apa tuh? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bu, jadi orang-orang yang bertakwa, yang disebut orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya, yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Bu, yang gaib yang tidak terlihat dengan kasat mata. Ya Bu, berarti yang adanya surga neraka itu gaib. Ya Bu, alam kubur sekarang kita masih hidup gaib. Ya Bu, ya itu yang namanya nanti padang mahsyar juga gaib, belum kita ngerasain. Ya Bu, Allah Ta'ala juga gaib, kita belum bisa memandangnya. Ya Bu, zat Allah. Nah makanya kudu wajib percaya kepada hal-hal yang gaib. Sampai jin pun ada Bu, itu nggak bisa terlihat kan sama kita Bu, tapi kita wajib percaya ada yang namanya makhluk jin, banul jin. Ya Bu, makanya kita lempengan buka baju biar enggak terlihat jin. Bacanya apa Bu? Karena jin bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat jin kan. Apa buka baju Bu? Kan buka aurat tuh. Apa buka baju doanya? Oh lupa lagi. Ayat di buku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Pendek kan? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Tapi banyak yang lupa. Ya Bu, banyak yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu.
Jadi lempangan kita buka sleting, ya Bu. Mau buka baju, mau buka celana, ya Bu. Itu buka aurat kita, baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Iya. Jadi kita kan suka lupa padahal pendek, ya Bu. Maka kita akan tertutup tuh, terhijab aurat kita dari penglihatan jin, ya Bu. Ya, maka kita wajib percaya adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, walaupun sekarang masih baru cerita. Nanti bakal buktinya nyata kalau kita udah ada di alam kubur. Lamaan di alam kubur apa di dunia? Di alam kubur. Ya Bu, di dunia mah ya Bu udah dibatasin 60 sampai 70, itu pun kalau yang nyampe. Ya Bu, banyaknya yang muda-muda udah pada pulang ke rahmatullah. Bening tuh pulangnya ke rahmatullah. Ya Bu, balik lagi dengan kekasih Allah. Ya Bu, kita dengan Rahman Rahimnya Allah. Tapi kalau misalnya nauzubillah menjadi dapat azab kubur, ya Bu, itkum minan nar, ya Bu, jadi jurang-jurang, lubang-lubang neraka. Naudzubillah. Makanya sambutannya juga beda. Kalau misal orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, apa Bu? Tadi dibaca, hai orang-orang yang beriman, ya Bu. Kalau kita nanti di alam kubur, panggilannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Rumah sekarang mah jelek Bu, bagusan nanti rumah di alam kubur kalau kita orang yang beriman. Ya Bu, keluarga kita nanti yang di alam kubur lebih bagus lagi, ya Bu. Karena tuh nanti apa kita baca Quran tuh dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Imran, ya Bu. Ibu suka baca Yasin, ya Bu. Itu nanti menjelma tuh, ya Bu, sebagai apa? Makhluk Allah yang paling ganteng yang nemenin kita. Tenung enak nggak gelap-gelap, ya Bu, tempat gelap ditemenin sama orang ganteng, ya Bu, enak nggak? Lupa tuh, ya Bu, sama suaminya karena dapat temen yang ganteng, ya Bu. Makanya mumpung di sini memang wayahnya capek, ya Bu, wayahnya kita berlelah-lelah, ya Bu. Karena Bu, untuk mencari ladang akhirat, ya Bu. Ngantuk-ngantuk juga dijabanin, capek-capek juga dijabanin karena pengen bekal akhirat kita selamat dunia akhirat, ya Bu. Makanya tuh alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, ya Bu. Kalau pengen selamat jangan pernah ninggalin sholat, ya Bu. Mau sakit, mau sehat tetap sholat. Mau kaya, mau miskin tetap sholat. Lagi ada duit, nggak punya duit tetap sholat, ya Bu. Lagi pikiran rungsing, lagi pikiran tenang tetap sholat. Jangan lempengan rungsing, aing rungsing kena gitu. Nggak mau sholat, atau makin rungsing, ya Bu. Makanya kita yang namanya sholat wajib, ya Bu. Selama hayat masih dikandung badan tetap sholat, ya Bu. Sampai maaf kata Bu, kebanyakan orang lempengan lagi sakit yang diingetin obatnya doang. Mak minum obatnya lagi, makannya lagi, nggak diingetin sholatnya, nggak diingetin taubatnya. Karena orang sakit bukan hanya butuh obat, tapi butuh banyak taubat, ya Bu. Jadi penggugur dosa sakitnya tuh, ya Bu. Makanya kita yang sehat, ingetin nih, ada keluarga kita yang kurang sakit, ya Bu, lagi sakit, ya Bu, yang kurang sehat. Mak sekarang waktu zuhur, kan orang sakit teh kadang-kadang nggak eling, ya Bu. Kalau nggak eling teh nggak ingat, kalau nggak inget teh lupa. Lah iya, makanya kita yang waras, ya Bu. Kita yang ingat, diingetin yang sakit, ya Bu. Misal kayak kemarin ditanya di Cilengsi, teh gimana kalau misalnya posisi, ya Bu, belum ada suster, ya Bu, yang gantiin pempesnya atau gantiin tuh kalau orang pakai di selang kan, yang suka ada yang di selang keluar ya buat apa, kencingnya ya, buat kotorannya keluar. Nah itu gimana itu? Tetap Bu, sholat wajib. Yang itunya mah udah dimakfu karena dalam posisi darurat, ya
Bu, maka kita tetap mencolak misalnya dia untuk nggak bisa pakai air, ditayamumkan, ya Bu. Kalau masih bisa pakai air, kita wudukan, ya Bu. Misal pakai air aqua juga nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya di rumah sakit tuh, ya, tuh aqua tuh pakai gelas aqua juga kita bocorin tuh, itu pakai pakai itunya kan, kan keluar tuh sedikit tuh, nggak apa-apa pakai gitu. Jadi nggak mesti air harus banyak gitu Bu, ya. Jadi dengan satu gelas aqua cukup untuk wudu. Yang wajibnya aja, ya Bu. Kan yang wajibnya apa? Muka, ya Bu, sekaliannya, ya Bu. 2 tangan, ya Bu, kanan kiri, ya Bu. Terus menyapu sebagian kepala, terus kaki. Udah itu nggak apa-apa. Sah itu wudunya, ya Bu. Jadi jangan repotin harus ke kumur, harus ke ini, nggak usah, ya Bu. Jadi kalau misalnya posisi dia memang darurat, ya kalau posisi lagi sakit, cukup dia untuk berwudu yang wajibnya saja, ya Bu. Nah, tuh, misal kalau misalnya nggak boleh kena air, kita tayamumkan, ya Bu. Makanya berkahnya punya anak soleh-soleha, nyelamatin orang tua Bu, nyelamatin keluarga yang sakit. Jangan udah sakit, sholat kagak, ya Bu. Ya diingetin makannya lagi, obatnya lagi, ya Bu. Padahal ibadahnya wajib. Ya, jadi wudunya yang wajib-wajib aja. Misal tayamum nih Bu, kalau ada cara tayamum kan ada orang kagak ngerti Bu, asal belepotan bae. Jadi kalau misalnya tayamum, misal nih, ini debu nih, misal ya Bu, ini buat kita tayamum. Di sini nih, dibagi 2 nih, yang ini buat muka, ya Bu, yang ini buat bagian tangan. Jangan dicampur Bu, jadi nggak mustakmal, ya Bu. Misal nih, kita bagian muka nih, kita udah tepuk nih, ya ke bagian debunya. Nah terus diginiin, ya Bu, kalau nggak ditiup. Nah bagian muka, ya Bu, langsung tuh kita usapin. Dari pertumbuhan rambut sampai ke telinga nih, ya, pentil kuping sampai ke dagu. Sekali aja, ya Bu. Terus bagian tangan kita tepuk lagi debunya, ditiup. Nah, biar nggak mustakmal yang bagian tangan kanan, ya Bu, ditepuk untuk punggung dari tangan kiri, gini tuh. Nah, ke sini sampai siku lebihin, ke sini langsung. Nah, sampai sini jangan beradu. Jangan sampai dibalik tangan kanan di bawah untuk tangan kiri. Nah, terus ini. Udah begitu selesai, baru asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah. Udah Bu. Jadi nggak ngerepotin orang yang sakit. Kalau ke tembok gimana tuh? Hah? Kalau ke tembok? Ke tembok kan kalau misalnya ada debunya bisa sih kalau misalnya itu mah, ya Bu. Ya, kalau misalnya dia nggak bisa itu, misal nih diingetin nih, tapi dia sadar, ya Bu, dia posisi sadar mau tayamum sendiri boleh, ya Bu. Cuman kita ingetin tayamumnya seperti ini gitu, ya. Dan mengwudu, kalau berwudu atau kita ngetayamumin harus yang semahram Bu, jangan suami istri jadi batal, ya Bu. Ya, jadi kalau misalnya kita punya anak laki, ya Bu, boleh tuh kita tayamumin, ya Bu. Ya, atau kita bapaknya ngalin ke anak perempuan nggak batal, ya Bu. Kalau ipar batal, ya Bu. Iya. Kata bapak, ipar adalah maut katanya. Ipar adalah maut, ya Bu. Iya, maksudnya biar ngerti ya Bu, yang mana yang mahram, mana yang bukan mahram, ya Bu. Jadi biar nggak batal wudu, ya Bu. Pentingnya tuh, kita kan yang namanya dalam kehidupan kan akan menghadapi segala macamnya, ya Bu. Dengan begitu kalau kita banyak ilmu, makin banyak tahu, makin ngerti tuh, ya Bu. Jadi enggak orang sakit enggak nambah dosa. Yang sehatnya juga ngurusinnya benar, ya Bu. Karena kita punya ilmu, ya Bu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yutuz zakah, ya Bu. Jadi gandengan tuh, ya Bu. Kalau yang namanya orang melakukan sholat, ya Bu,
wajib ya Bu, dia harus mengeluarkan zakat ya Bu. Maka itu saling bergandengan. Pasti yang namanya muslim, orang yang beriman ya Bu, dia harus sholat wajib dan mengeluarkan zakat. Makanya ada zakat yang wajib, ada yang zakat sunnah ya Bu. Zakat wajib itu zakat fitrah ya Bu, zakat mal itu wajib tuh ya Bu. Misalnya Teh Mami jual tanah yang berhektar, betul lagi tuh. Nah itu misal ya Bu, misal nih ada duit tuh dapat dari gusuran ya Bu. Nah itu harus disodakokan. Zakat malnya ya Bu wajib ya Bu 2,5% ya Bu. Misalnya dari 1 miliar berapa? 1 miliar Ibu liar. Kecil banget Bu, 2,5% dari 1 M cuman 25 juta Bu. Kecil kan kalau 1 M 25 juta. Kalau 1 juta 2,5%-nya cuman 25.000. Tapi kelihatannya kan kok gede amat ya Bu. Pas lihat gedenya kelihatannya gede, padahal itu ngebersihin harta kita tuh Bu. Jangan sampai kita nahan-nahan, akhirnya ujung-ujungnya harta kita angus, habis ya Bu, nggak karuan. Naudzubillah ya Bu. Maka harus dikeluarkan zakat malnya, bukan hanya zakat fitrah doang Bu. Kan kalau kita mah cuma zakat fitrah doang ya Bu taunya. Nah zakat fitrah juga kalau misal kadang-kadang ya Bu, orang kagak ngerti ya Bu. Misal kita lahiran nih ya Bu, pas malam Idul Fitri ya Bu, tuh anaknya hidup, nggak taunya paginya meninggal ya Bu. Nah itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya ya Bu, karena bisa sampai ketemu apa Bu? Ketemu belum nyampe waktu masuk apa Bu? Sholat Id ya Bu. Jadi walaupun dia nggak nyampe sholat Id terus dia meninggal ya Bu, maka tuh anak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya ya Bu. Atau kalau orang tua juga sakit nih misalnya gitu Bu, maka juga dikeluarkan zakat fitrahnya kalau dia ketemu sampai sebelum sholat Id masih ada nyawanya ya Bu, dia harus keluarkan zakat fitrahnya ya. Nah makanya kadang-kadang kita cuma taunya zakat fitrah doang ya Bu. Ya ada zakat profesi tuh, misal kalau zakat profesi seorang dokter ya Bu, seorang arsitek itu ada profesinya kan. Makanya tuh dari hasil profesinya harus dikeluarkan zakat malnya ya Bu. Karena apa? Zakat pertanian juga harus dikeluarkan Bu. Misalnya, jadi bukan hanya jangan giran petani suruh dikeluarin zakatnya, dia yang kayak dokter, kayak insinyur, kan itu gajinya lebih besar, nggak dikeluarkan zakatnya, salah ya Bu. Yang petani aja harus dikeluarkan zakatnya, kan itu kan dia ada yang mengeluarkan air dari danau sendiri itu Bu, ada yang dari tanah dada hujan, atau dari air kita bikin bor sendiri, itu beda Bu. Kalau bikin ngebor sendiri itu cuma 5% ya Bu. Tapi kalau dia punya kayak air dari danau air dari pengaliran gunung, itu kena 10% dari hasil pertanian ya Bu. Kan gede tuh Bu, dibanding cuma 2,5% kalau kita ya Bu, kalau punya itu ya Bu. Makanya gedean zakat si petani ya Bu, padahal resikonya lebih gede, apalagi sekarang segala pupuknya apanya mahal ya Bu ya. Nah tuh ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat, terus wa mimma razaqnahum yunfiqun ya Bu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dikeluarkan zakat kita ya Bu, infak kita agar mendapatkan kemanfaatan ya Bu. Manfaat bagi kita yang ngeluarinnya dan manfaat untuk orang yang menerimanya. Makanya pas kita ngeluarin zakat kan ada qabiltunya tuh Bu. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri ya Bu. Misalnya kalau zakat fitrah ya Bu, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah ya Bu, an nafsi, untuk diri saya. Jadi ada qabiltu, jangan nima, jangan gitu doang ya Bu. Atau kalau nggak bisa bahasa Arabnya,
ya ada ijab kabulnya, ya Bu. Yang nerimanya juga harus terima ada ijab kabulnya, ya Bu. Bagusnya sih emang menerima ijab kabul karena zakat fitrah kan harus pakai Bu. Pakai beras, ya Bu. Nah, harus ada berasnya tuh. Kalau kita langsung ya ke orangnya, ya Bu. Kecuali kita transfer misalnya gitu, ya orang jauh misalnya gitu, saudara kita jauh transfer dia orang nggak punya, bisa tuh pakai uangnya, tapi diniatkan untuk zakat fitrah, ya Bu. Kalau ada orangnya sama-sama kita nerimanya, ya disunahkan kita megang berasnya, walaupun nanti diganti pakai uang, gitu, ya. Nah, terus apa Bu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bu, kita kudu yakin, kudu percaya, kudu iman kepada apa Bu? Apa-apa yang diturunkan Allah, yaitu kitabullah. Ya Bu, kitab yang diturunkan Allah ada 4. Yang pertama kepada Nabi Daud, kitab apa? Zabur. Pada Nabi Musa diturunkan kitab Taurat, ya Bu. Pada Nabi Isa Injil, ya Bu. Pada Nabi Muhammad, ya Bu, Al-Qur'anul Karim yang wajib kita pelajari. Yang lain hanya iman aja Bu. Kita yakin, ya Bu, karena dari kitab-kitab sebelumnya disempurnakan oleh Al-Qur'an. Jangan sampai ngaku Islam, ngaku orang beriman, nggak tahu Al-Qur'an. Makanya tuh minimal tuh kita kan suka apa Bu? Murojaah, ya Bu. Dari surat-surat pendek, dari Wal Asri, ya Bu, At-Takatsur, ya Bu. Itu sebagai apa Bu? Sebagai muhasabah kita untuk belajar Al-Qur'an, ya Bu. Nah, itu sebagai orang-orang beriman, ya Bu, nanti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bu, di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, mudah-mudahan ada hikmahnya. Itu dulu yang saya sampaikan, ya Bu. Nanti kita sambung lagi, ya Bu, tentang ya Bu padilahnya menjadi orang-orang yang beriman. Keuntungannya menjadi orang-orang yang beriman agar selamat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf, ya Bu, atas segala kekurangan, kekeliruan, kesalahan dari Siti Jamilah. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup doa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wafan ya karim, wafan ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibaz za'irin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat yaqdi hajatina wa barik auladana warzaqi 'ulumana bi fadlika wa manika ya akrama akramin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.